Hello. Nice to meet you finally. Nice to meet Festival you. After like around 3 years, I think. Yes, 3 years. Do you have any thoughts about Alpha Festival and what people are going to visit the Alpha Festival tomorrow? Yes, yes. So yeah, 3 years. So Alpha fan waiting for the Alpha Festival. We are very exciting. The customer may enjoy all the Sony product in the here Alpha Festival. Okay. And how about do you think about the new products? New products is we launched a new product of the 50G Master 1.4 and also Venice 2. Oh. 50G Master is a very light and very nice bokeh, and autofocus is a very speedy. Everybody can enjoy the portrait, wedding, and commercial video. Okay. And how about the Venice? Venice, that's all about Venice and what? Yes, Venice is a most lovely cinema customer. So Top Gun Maverick and also the Avatar type of Hollywood so director and DOP already using and accept all the Venice. This Venice camera now coming to the Indonesia. Oh, yeah. Okay. So yeah, all cinematographer waiting for the Venice. Then all creator now can start of the amazing of the movie and OTT now. Oh, okay. Yeah. Thank you. Oke, halo, nama saya Bagus Resnaji, saya Sony Alpha Guru dan kebetulan kerjaan saya adalah sinematografer. Oke, pengalaman pakai Venice, sebenarnya aku menggunakan Venice 2 ini baru sekali ini. Tapi aku sebenarnya sudah menggunakan Venice 1 pada dasarnya. Aku biasanya menggunakan buat iklan, beberapa iklan sih pada dasarnya. Biasanya aku menggunakan iklan kalau untuk Venice. Kenapa? Karena gini, di Venice ini kan ada yang namanya Rialto. Kan kadang kan kita ya namanya semakin bertambahnya umur, pinggang semakin sakit. Kamera besar ya kita butuh buat pekerja profesional, tapi kita butuh yang fleksibilitas yang tinggi. Sorry ya, itu intermezzo aja yang tadi. Jadi sebenarnya kita butuh fleksibilitas yang tinggi, kita butuh angle-angle yang gampang kita bisa reach. Pada dasarnya kayak contohnya nih, misalkan aku nge-shoot sini terus tiba-tiba ke bawah apa segala macem, aku bisa mudah menggunakan itu ya dengan cara menggunakan Rialto. Sedangkan di kamera lain belum ada. Gitu, maksudnya kamera-kamera merek lain itu belum ada. Terus udah gitu, seperti biasa Sony bagus banget di low light-nya. Dan di kalau misalkan kalian pernah dengar di FX6 ada di ISO 800 dan 12800, di kita juga udah ada di Venice 2 di ISO 800 dan paling tingginya di 3200. Fungsinya apa? Tetap kita buat ngejar kondisi pencahayaan yang minim seperti ini, kita tetap dapat exposure yang normal. Maksudnya kita nggak terlalu gelap, nggak under exposure kayak gitu. Betul, bayangin kalau kita pakai ISO-nya 800. Dengan kondisi cahaya kayak gini kan pasti kan kayak nggak ke enhance, itu loh poinnya di situ. Jadi makanya apalagi kalau kita dikerjanya sebagai sinematografer dan professional use, ya ini sangat ngebantu sekali karena di kameranya belum ada. Itu sih poinnya. Selain itu ya memang gambarnya juga details karena color subsampling 444 sama seperti dengan kamera profesional yang lainnya. Tapi di sini memang menangnya adalah fleksibilitas yang tinggi sih. Pada dasarnya seperti itu. Dan juga karena bentuknya kecil, kita kayak lagi megang FX6 kayak pakai lensa. Terus juga kita bisa tes pakai kalau kita butuh kayak stabilizer segala macam, kita bisa pakai Ronin S3. Kita bisa pakai itu sebenarnya. Jadi benar-benar sangat mudah teman-teman. Gitu sih. Bayangin kan kamera profesional, tapi kita juga bisa menggunakan alat-alat yang masih bisa sederhana dan masih reachable lah pada dasarnya seperti itu. Gitu sih. Sama-sama, terima kasih banyak. Mari. Lensa 50 f1.4G Master adalah lensa terbaru kita yang membuat lensa kita totalnya ada 72 lensa. Nah, mungkin ada yang bakal menanya, apa sih bedanya sama 50 f1.2GM gitu ya? Nah, yang pertama adalah jelas beratnya dan size-nya. Itu ringan banget dan enteng banget dan yang pasti compact banget. Sekompak apa? Dia itu mirip sama kayak 24G Master dan 35G Master gitu. Nah, ring size-nya juga 60 sama-sama di 67 kalau nggak salah. Nah, itu artinya transisi dari 24, 35 ke 50 itu udah nggak perlu ribet-ribet gitu loh. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah mempengaruhi kualitas? Tidak. Aku bisa bilang kalau 50 f1.4 ini nggak kalah pamornya dengan 50 f1.2. Kegunaannya buat apa sih kalau gitu? Buat teman-teman yang menurut aku pribadi, menurut
teman-teman yang memang mau upgrade ke 50 f1.2 tapi masih menyicil gitu ya ceritanya ya, teman-teman bisa langsung ke 50 f1.4 sebagai alternatif gitu. Nah, menurutku itu lensa yang sangat keren dan bisa banget dicoba teman-teman di Sony Center Kelapa Gading. Thank you.